Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Matematika atas nama Fadila Santi, semester 4 di Universitas Labuhan Batu. Nah, hari ini saya di video kali ini akan menjelaskan tentang metode transportasi modi. Nah, berikut adalah pengertian metode transportasi modi dan contoh soal transportasi. Nah, kita masuk kepada transportasi modi. Transportasi modi atau Modified Distribution Method adalah salah satu metode transportasi untuk mencari solusi atau terminal solution. Metode modi mirip dengan metode stepping stone karena keduanya sama-sama mencari solusi akhir dari model transportasi agar mendapat biaya minimum. Sehingga jika persoalan transportasi yang sama baik dikerjakan dengan metode modi maupun metode stepping stone, hasilnya akan tetap sama. Yang membedakan hanyalah pengerjaannya. Perlu diketahui, sebelum dapat mencari solusi akhir biaya minimum, baik dalam metode transportasi modi maupun metode stepping stone, diperlukan dicari atau dihitung terlebih dahulu solusi awal atau initial solution-nya. Nah, kita masuk ke langkah-langkah pengerjaan metode modi. Yang pertama itu memberikan angka masing-masing sumber dan tujuan transportasi dengan ketentuan sebagai berikut. Angka untuk sumber yang diletakkan pada baris pertama tabel transportasi adalah 0. Kedua, pemberi angka bergantung kepada sel yang sudah terisi pada solusi awal, sementara sel yang belum terisi atau sel yang diberi tanda strip dapat diabaikan. Jumlah dari angka yang diberikan pada suatu sumber dan tujuan harus sama dengan biaya yang ditimbulkan dari distribusian sumber ke tujuan tersebut. Kemudian, kedua, melakukan pengujian terhadap sel yang belum terisi dengan cara mengurangi biaya pada sel kosong tersebut dengan angka yang sudah diberikan kepada sumber dan tujuan dari sel tersebut. Ketiga, jika hasil dari uji sel kosong ada yang memberikan angka negatif, maka solusi modi dikerjakan di angka belum optimal dan akan dipilih hasil uji sel kosong yang memberi angka negatif terbesar. Pada sel kosong memberikan angka negatif terbesar tersebut akan dilakukan pendekatan metode stepping stone, yaitu dengan mengamati lompatan yang dapat dilakukan pada tabel kosong tersebut dan memilih unit terkecil pada lompatan yang bernilai negatif dan menambah unit tersebut pada lompatan yang bernilai positif serta mengurangkan unit tersebut pada lompatan yang bernilai negatif. Kemudian yang kelima, membuat tabel transportasi baru yang sudah disesuaikan dan mengulangi langkah 2 dan 3 hingga tidak ditemukan angka negatif pada pengujian sel kosong. Yang keenam, jika sudah tidak ada angka negatif, maka tabel transportasi dianggap sudah optimal dan sudah memberikan biaya minimum. Menghitung biaya transportasi yang dihasilkan dengan cara menjumlahkan hasil kali dari jumlah unit dan biaya pada masing-masing sel. Nah, kita masuk ke contoh soal metode modi. Donkey Crop sedang merencanakan untuk mengalokasikan produk yang dihasilkan ke kota A, B, dan C. Berikut adalah tabel transportasi yang sudah disusun oleh manajer Donkey Crop. Biasanya dalam US, pemerintah, dan kapasitas dalam unit. Karena metode modi merupakan metode untuk mencari solusi akhir atau terminal solution, maka perlu dicari solusi awal terlebih dahulu. Untuk mencari solusi awal, kita bisa menggunakan metode. Nah, saya jelaskan lagi tentang metode FAM.
Metode transportasi firm atau Vehicles Operation Method adalah salah satu metode dalam transportasi untuk mencari solusi awal atau initial solution. Langkah pengerjaan metode firm yaitu menghitung selisih antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom dinamakan dengan biaya penalti atau opportunity cost. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan biaya penalti terbesar. Jika biaya penalti pada baris atau kolom adalah sama, pilih biaya penalti yang mempunyai nilai biaya transportasi paling rendah. Dari sel yang sudah dipilih, alokasikan jumlah barang sejumlah dengan nilai maksimum dari kapasitas maupun pemerintahan kolom atau baris. Kemudian ulangi langkah-langkah dengan menghilangkan baris atau kolom yang sudah terpenuhi hingga seluruh permintaan dan kapasitas terpenuhi. Nah, untuk menyelesaikannya, tahap pertama, kita bisa menghitung biaya penalti dari masing-masing kolom baris. Biaya penalti dihitung dengan mengurangi dua biaya terkecil pada masing-masing baris atau kolom. Kemudian memilih satu biaya penalti yang paling besar dari baris atau kolom. Alokasikan sebanyak mungkin ke sel dengan biaya termurah sesuai dengan kapasitas permintaan. Nah, sudah kita lihat tabelnya. Kemudian, dari hasil perhitungan diketahui bahwa permintaan dari kota A telah dipenuhi sebanyak 175 unit dari kapasitas pabrik 2. Karena kapasitas pabrik 2 telah habis, sehingga baris pabrik 2 dapat diabaikan dengan perhitungan biaya penalti berikutnya. Kemudian kita masuk ke tahap kedua. Menghitung kembali masing-masing biaya penalti dengan mengabaikan baris dari pabrik 2. Memilih satu biaya penalti dengan baris paling besar dari baris atau kolom. Kemudian alokasikan barang sebanyak mungkin ke sel dengan biaya termurah sesuai dengan kapasitas dari permintaan. Nah, kita lihat dan tabelnya. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa permintaan kota B telah dipenuhi, yaitu sebesar 100 unit, dan kapasitas dari pabrik 3 sudah digunakan sebanyak 100. Kolom pada kota B yang telah dipenuhi, permintaannya dapat diabaikan pada perhitungan biaya penalti berikutnya. Kemudian kita masuk ke tahap ketiga, yaitu menghitung kembali masing-masing biaya penalti dengan mengabaikan kolom B dan lanjutkan seperti langkah-langkah sebelumnya. Kemudian kita lihat pada gambar. Dengan demikian, permintaan di kota A telah terpenuhi seluruhnya sebesar 200 unit. Begitu juga dengan permintaan kota B yang telah terpenuhi seluruhnya sebanyak 100 unit. Sehingga sisa kapasitas yang belum terpenuhi adalah dari pabrik 1 sebesar 150 unit dan dari pabrik 3 juga sebesar 150 unit. Sisa permintaan yang belum terpenuhi dari kota C sebesar 300 unit, sehingga kekurangan di kota C akan dipenuhi oleh sisa-sisa kapasitas dari pabrik 1 dan 3, sehingga mendapatkan. Dan kemudian di pabrik 3 di kota C 150. Begitu juga dengan di pabrik 1 kota C. Dan permintaannya terpenuhi. Kemudian kita masuk ke tahap keempat, yaitu menghitung biaya transportasi, yang dimana pabrik 1 ke kota C sama dengan 150 unit dikali 10 US dollar sama dengan 1.500 US dollar. Kemudian pabrik 2 ke kota A sama dengan 175 unit dikali 7 US dollar sama dengan 1.225 US dollar. Kemudian pabrik ketiga ke kota A yaitu 25 unit dikali 4 US dollar sama dengan 100 US dollar.
dolar. Kemudian pabrik ketiga ke kota B 100 unit dikali 5 US dollar sama dengan 500. Kemudian pabrik ketiga di kota C 150 unit dikali 12 US dollar sama dengan 1.800 US dollar. Kemudian total biayanya yaitu 100.500 US dollar ditambah 1.225 US dollar ditambah 100 US dollar ditambah 500 ditambah 1.800 US dollar sama dengan 5.125 US dollar. Nah, kita sudah menyelesaikan langkah pertama yang kita gunakan menggunakan metode FAM. Kemudian kita masuk kepada penyelesaian metode modul. Berikan angka untuk masing-masing sumber dan tujuan transportasi. Kotak yang sudah terisi, di mana biaya pada sel tersebut adalah total penjumlahan dari nilai dari baris dan kolom. Jadi, pabrik 1 kota C sama dengan 0 tambah C sama dengan 10. Jadi, C sama dengan 10. Nah, begitulah selanjutnya berulang untuk mendapatkan nilai tersebut. Kemudian kita melakukan tahap kedua, yaitu melakukan evaluasi sel kosong, yang dimana pabrik 1 dikurang kota A sama dengan 6 dikurang 0 dikurang 2 sama dengan 4, dan pabrik 1 dikurang kota B sama dengan 8 dikurang 0 dikurang 3 sama dengan 5. Kemudian di pabrik 2 di kota B sama dengan 11 dikurang 5 dikurang 3 sama dengan 3. Kemudian pada pabrik 2 di kota C sama dengan 11 dikurang 10 dikurang 5 sama dengan min 4. Masih terdapat nilai yang negatif, maka dipilih negatif terbesar pada pendistribusian, yaitu pada pendistribusian dari pabrik 2 ke kota C untuk melakukan evaluasi sel kosong. Caranya sama seperti metode stepping stone yang pernah kita bahas sebelum materi ini. Alokasi. Nah, kemudian alokasikan nilai unit yang baru dengan menambahkan dan mengurangkan sejumlah unit terkecil dari sel yang bertanda negatif. Dalam hal ini unitnya adalah 150. Setelah itu ulangi kembali dari langkah 1 sehingga tabel yang baru adalah kita lihat pada gambar. Kemudian yaitu melakukan sel kosong. Melakukan evaluasi sel kosong yang dengan cara 1 dikurang A sama dengan 6 dikurang 0 dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian pabrik 1 pada kota dikurang ke kota B sama dengan 8 dikurang 0 dikurang 7 sama dengan 1. Kemudian pabrik 2 dikurang kota B sama dengan 11 dikurang 1 dikurang 7 sama dengan 3. Kemudian pada pabrik ketiga dikurangkan ke kota C sama dengan 12 dikurang min 2 dikurang 10 sama dengan 4. Karena tidak ada nilai negatif pada hasil evaluasi sel kosong sehingga dapat dikatakan tabel sudah optimal. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menghitung biayanya, yaitu pabrik 1 ke kota C yaitu 150 dikali 10 US sama dengan 1.500 US. Kemudian pabrik 2 ke kota A yaitu 25 dikali 7 US sama dengan 175 US. Pabrik 2 ke kota C yaitu 150 dikali 11 US sama dengan 1.650 US. Kemudian pabrik ketiga ke kota A yaitu 175 dikali 4 US sama dengan 700 US dollar. Pada pabrik 3 ke kota B yaitu 100 dikali 5 US sama dengan 500 US dollar. Jadi total biayanya yaitu 1.500 US ditambah 175 US ditambah 1.650 US ditambah 700 US ditambah 500 US dan 4.525 US. Jadi total biaya minimum yang dihasilkan dengan menggunakan metode akhir modi adalah 4.525 dengan alokasi dari pabrik 1 ke kota C sebanyak 150 unit, pabrik 2 ke kota A dan C sebanyak 25 dan 150 unit dari pabrik 3 ke kota A sebanyak 175 unit dan kota B sebanyak 100 unit. Demikianlah video dari transportasi modi yang telah saya jelaskan. Semoga dapat membantu Anda dalam
menyelesaikan metode transportasi mudik dalam kehidupan atau dalam permasalahan Anda. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.